Selamat datang di sekolah minggu pada teman-teman yang baru. Kami sangat bergirang hati kau di tengah kami. Dan bersama pujilah Tuhan untuk bersedia terima firman. Tentulah engkau minggu depan suka datang pula. Halo, selamat pagi anak-anak yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Jumpa lagi dengan Miss Vivi di sini. Kita bersama-sama akan beribadah melalui media virtual di dalam ibadah sekolah minggu Jemaat Bawakaraeng. Nah, pagi ini Miss Vivi tidak akan sendirian melayani sebagai liturgis. Miss Vivi akan ditemani oleh salah satu teman kalian. Nah, ada yang tahu kira-kira siapa yang akan menemani Miss Vivi? Dia anak perempuan, rambutnya selalu diikat dua, dikuncir dua, ya. Kemudian dia sangat senang memuji Tuhan. Dia selalu semangat memuji Tuhan. Anaknya cantik. Ada yang tahu kira-kira siapa namanya? Betul sekali. Pagi ini Miss Vivi akan ditemani oleh teman kita yang bernama Lala. Tapi sudah mau ibadah, Lala kemana ya? Yuk kita panggil sama-sama. Lalanya di mana? Kita panggil Lala ya, sama-sama dengan Miss Vivi. 1, 2, 3. Lala, Lala. Puji Tuhan, keadaan Miss Vivi baik-baik. Begitu juga Miss Vivi berharap teman-teman di rumah semoga tetap sehat-sehat. Kalau Lala sendiri, bagaimana kabarnya? Puji Tuhan, Miss. Lala juga sehat sekali. Makanya hari ini Lala mau temani Miss Vivi untuk memimpin ibadah. Puji Tuhan. Terima kasih Lala. Ya, Miss. Miss Vivi, nah sekarang hari ini Miss Vivi kelihatannya cantik sekali. Wow, terima kasih Lala. Kamu juga cantik. Teman-teman di rumah juga cantik-cantik, ganteng-ganteng.
nyanyian kita berikutnya, kita mohon pertolongan dulu dari Tuhan untuk memimpin dalam ibadah kita. Oke, Miss. Oke, lipat tangan. Semua yang ada di rumah, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, seperti pujian kami tadi, kami bersyukur karena kasih setia Tuhan senantiasa ada di dalam kehidupan kami. Termasuk hari ini kami boleh dihimpunkan, walaupun melalui media virtual, kami boleh bersama-sama dihimpunkan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami menyerahkan dari awal hingga selesainya ibadah kami, biarlah jadi sesuai dengan kehendak Tuhan. Berkati kami semua, berkati anak-anak sekolah minggu yang beribadah. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ya, Miss Vivi. Ya Lala, Hari ini Lala mau cerita. cerita tentang apa? Nah, Miss Vivi sekarang kan sudah musim liburan. Betul sekali, di sini juga sudah liburan. Nah, Lala itu suka sekali melihat pemandangan gunung-gunung. Wow, kalau Miss Vivi sukanya melihat pantai. Lala. Wah, kalau gunung dan pantai itu ciptaannya siapa, Miss? Masa Lala tidak tahu? Anak-anak sekolah minggu yang di rumah, ayo kita beritahu Lala, gunung dan pantai itu ciptaannya siapa? Siapa ya? Betul sekali, Marvin. Betul sekali, Jaden. Itu semua adalah ciptaannya Tuhan. Oh, dari ciptaannya Tuhan Yesus ya? Betul, Lala. Wah, hebat sekali ya Tuhan Yesus. Pasti dong. Nah, tapi sekarang kita belum bisa pergi liburan ya, Miss Vivi. Ya, belum boleh, Lala. Jadi ditahan dulu keinginannya untuk pergi jalan-jalan ke gunung, pergi jalan-jalan ke pantai. Ditahan dulu ya, Lala. Pasti Lala sudah tahu. Kenapa ditahan dulu, Lala? Karena di luar banyak virus corona yang bertebaran, Lala. Wah, Ya. banyak virus ya, Miss. Ya, betul. Makanya gurunya bilang apa waktu disuruh tinggal di rumah, belajar dari rumah? Ya, harus stay at home. Jadi harus tetap tinggal di rumah, jangan keluyuran, jangan kemana-mana dulu, ya. Karena kita harus menjaga diri dari terkena virus corona atau biasa dikenal dengan COVID-19. Wah, Ya. banyak sekali virus di luar ya, Miss. Ada virus Banyak corona. sekali. Ih, takut, Lala takut, Miss. Ih, yang di rumah juga takut nggak? Ya, jadi waktu itu kan guru sekolah minggunya sudah cerita, Lala, kita tidak boleh takut sama corona. Ya, jadi kita harus menahan diri, tetap jaga kesehatan. Betul sekali. Nah, kalau begitu, Miss, sekarang kita nyanyi pujian tentang gunung-gunung dan semua ciptaan Tuhan. Pujian apa itu ya, Miss? Kudaki-daki gunung yang tinggi. Ayo semua teman-teman. Ayo semua jongkok dulu. Nah, posisi jongkok. Daki, 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 daki.
ya. Jadi dititip untuk dibawakan ke gereja, ya. Jadi karena Lala dan teman-teman yang lain kan masih kecil, jadi belum boleh bebas keluar rumah. Jadi titip sama orang tuanya, ya. Begitu ya, Miss? Iya. Oke. Kita mau menyanyi lagu apa, Lala? Untuk memberikan persembahan buat Tuhan, kita memberikan dengan sedih? Bukan, Miss. Dengan apa? Dengan ceria, dengan senyum, dengan senang hati. Betul sekali. Kita menyanyikan pujian? Segala milikku ku terima dari Bapa. Segala milikku ku terima dari Bapa, badan dan jiwa diberikan olehnya. Segala hidupku hormat dan puji syukur ku berikan padanya untuk selama-lamanya. Senang hatiku pun senang, senang sampai selamanya. Ku ikut Tuhan selalu, ku serahkan hidupku bila ku pandang Yesus senang hatiku. Oke, Lala, pimpin kita doa persembahan dan pembacaan firman Tuhan ya, sekaligus cerita firman Tuhan. Oke, Miss Vivi. Terima kasih Lala. Ya, teman-teman semua yang ada di rumah, semuanya lipat tangan, tutup matanya. Kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Kami sudah memberikan persembahan kami sebagai terima kasih kami kepada Tuhan Yesus. Kiranya persembahan itu boleh dipakai dalam pelayanan sekolah minggu. Dan kiranya berkat Tuhan yang masih ada pada kami, boleh kami pergunakan dengan baik. Dan kami pun boleh menjadi berkat bagi orang lain juga. Kami mau berdoa untuk firman Tuhan yang akan kami dengarkan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kami, berkati telinga kami, tangan, kaki, mata, dan semua anggota tubuh kami, supaya kami boleh duduk yang manis, mendengarkan firman Tuhan, dan kami boleh melakukan di dalam kehidupan kami sebagai anak sekolah minggu yang baik. Berkati Miss kami yang akan memimpin kami dalam firman Tuhan. Kiranya Miss boleh berkata-kata dengan baik dan kami boleh mengerti firman Tuhan itu. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Lala. Oke, Miss Vivi, sama-sama. Lala, Miss perbaiki dulu rambutnya ya. Oke, terima kasih, rambutnya dikasih berapi supaya tidak menutupi telinganya Lala, supaya Lala bisa mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Yang ada di rumah juga teman-temannya, semua telinganya dipasang baik-baik. Jangan jalan lari-lari ke sana kemari, duduk yang manis, dengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Miss siapa? Miss Merlin. Miss Merlin. Ayo kita panggil sama-sama. 1, 2, 3. Miss Merlin. Shalom anak-anak sekolah minggu. Bagaimana, masih semangat? Pastinya masih semangat. Ya, tadi kita sudah memuji Tuhan, kita telah berdoa, telah memberikan persembahan, dan sekarang kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Nah, sudah siap semuanya? Viola sudah siap? Michelle? Queen? Oke, Gwen? Milka? Adik Marsha? Sudah siap ya? Oke, duduk yang manis, pasang telinganya baik-baik. Miss akan bercerita. Nah, sebelum Miss bercerita, Miss juga mau bertanya dulu. Siapa yang masih ingat cerita minggu lalu? Benar, pintar sekali. Cerita kita minggu lalu, bagaimana bangsa Israel itu menang atau berhasil mengalahkan bangsa Amalek.
Nah, dipimpin oleh siapa? Oleh siapa, Kardi? Siapa yang memimpin? Iya, Musa. Musa memimpin bangsa Israel dan mereka menang. Atas penyertaan Tuhan, bangsa Israel menjadi pemenang. Nah, setelah mengalahkan bangsa Amalek, mereka pun melanjutkan perjalanannya. Mereka sampai di sebuah padang gurun yang bernama Sinai. Di padang gurun ini ada sebuah gunung yang bernama Gunung Sinai. Nah, di padang gurun itu lalu bangsa Israel membuat kemah-kemah untuk mereka tempati beristirahat karena mereka sudah capek, mungkin sudah ada yang mengantuk juga. Nah, lalu mereka mulai beristirahat. Tapi Musa naik ke atas Gunung Sinai untuk menghadap Tuhan. Nah, di atas Gunung Sinai Tuhan berkata kepada Musa, "Musa, katakan kepada bangsa Israel bahwa Tuhan sangat mengasihi mereka, bahwa Tuhan senantiasa menyertai, bahkan telah menyelamatkan mereka hingga pada saat ini. Dan jikalau mereka mau mendengarkan perkataanku dan memegang perjanjian denganku, mereka akan menjadi anak-anak kesayanganku, menjadi bangsa kesayanganku." Nah, lalu Musa pun turun dan mengatakan itu kepada tua-tua, kepada bangsa Israel. Lalu apa jawab bangsa Israel? Ya, mereka bersama-sama menjawab begini, bahwa segala yang difirmankan Tuhan akan mereka lakukan. Musa menyampaikan jawaban bangsa itu kepada Tuhan. Lalu Tuhan berkata, "Kalau begitu Musa, aku akan bertemu dengan mereka. Tetapi mereka harus membersihkan dirinya dulu. Harus mandi, harus mencuci pakaiannya, harus menjaga kelakuannya, menjaga bicaranya, dan tidak boleh melakukan dosa." Nah, jadi setelah 3 hari, pagi-pagi terdengarlah kilat, guntur, bahkan Gunung Sinai bergoncang, sehingga bangsa Israel yang berada di perkemahan menjadi takut. Mereka takut, ya, apa ini gempa? Nah, lalu Musa keluar dan berkata kepada Tuhan, berbicara ya. Lalu Tuhan turun menjumpai bangsa Israel. Tetapi Tuhan berkata lagi kepada Musa, "Musa, buatlah pembatas supaya bangsa Israel itu, pembatas di bawah kaki Gunung Sinai, supaya bangsa Israel itu jangan naik ke atas Gunung Sinai, karena ketika mereka melewati batasan itu, mereka akan mati." Nah, jadi yang bisa naik hanya siapa? Hanya Musa. Ya, Musa dan Harun. Tuhan menyuruh Musa dan Harun untuk naik bertemu dengan dia. Lalu Musa berkata begini, "Tidak mungkin Tuhan, mereka mau naik. Mereka sudah disampaikan bahwa tidak boleh melewati batas ini, ya." Nah, setelah Musa naik, lalu Tuhan memberikan 10 perintah kepada Musa untuk disampaikan kepada bangsa Israel. Nah, kira-kira apa 10 perintah itu? Ada yang tahu? Tidak ada yang tahu? Ya, 10 firman, ya, biasa orang kenal dengan 10 firman atau 10 perintah Tuhan. Apa-apa saja ke 10 perintah Tuhan itu? Nah, pertama, hanya ada satu Tuhan. Tidak ada Tuhan yang lain, ya. Kedua, jangan menyembah kepada Tuhan-Tuhan yang lain, karena Tuhan kita hanya satu, yaitu Tuhan yang telah memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, ya, di dalam Tuhan Yesus Kristus Tuhan kita. Ketiga, jangan sembarangan menyebutkan nama Tuhan. Ya, jangan suka
menyebut nama Tuhan itu dibuat main-main, ya. Ya. Keempat, hormati hari Sabat. Nah, hari Sabat kalau hari Minggu, kita harus sudah siap-siap. Sudah, saya mau bangun sekolah Minggu ini, saya mau mandi cepat-cepat. Karena saya mau sekolah Minggu. Masa saya mau ketemu Tuhan seperti bangsa Israel tadi? Sebelum bertemu Tuhan, mereka harus mandi, harus mencuci pakaiannya. Nah, anak-anak sekolah Minggu juga sebelum bersekolah Minggu, pastinya mandi dulu, sikat gigi dulu, pakai baju yang rapi, yang bersih, duduk yang manis. Nah, lalu apa perintah kelima? Perintah kelima, hormati ayahmu dan ibumu. Hormati mama sama papa, dengar-dengaran. Toh, jangan melawan. Kalau mama sama papa bicara, jangan melawan, jangan membantah. Oke? Lalu yang keenam apa? Jangan membunuh orang. Jadi, perintah keenam, jangan membunuh. Nah, perintah ketujuh. Perintah ketujuh harus setia kepada pasangan, kepada suami, kepada istri, ya. Ya, perintah ketujuh itu harus setia. Jadi harus kita setia kepada. Nanti kalau sudah besar, seperti mama sama papa, mama setia sama papa, papa setia sama mama, ya. Perintah ke-8, jangan mencuri. Siapa yang pernah mencuri? Atau siapa yang suka mencuri? Apa ayo? Tidak ada ya, anak sekolah Minggu pasti tidak ada yang mencuri ya. Iya, semoga semuanya anak-anak sekolah Minggunya Miss tidak ada yang suka mencuri, yang suka ambil-ambil uangnya mamanya kah, atau punyanya temannya kah, atau punyanya kakaknya. Tidak lihat jika mamaku ini ambil misalnya ini deh, toh, tidak lihat jika kakakku ini saya ambil saja. Tidak boleh ya, jangan mencuri. Lalu perintah ke-9 tadi. Ya, ke-9. Apa perintah ke-9? Jangan berbohong. Iya, jangan suka bohong-bohong. Kalau mama sama sudah tidur siang, sudah mi mama, padahal balik-balik tidur siang. Sudah belajar, sudah mi mama, padahal apa? Baca sebentar bukunya, habis itu main game, nonton film. Toh, jadi perintah ke-9 jangan berbohong. Lalu ke-10 apa? Jangan mengini milik orang lain. Nah, kalau ada temannya di sekolah yang sudah sekolah ya, cantiknya itu sana tasnya, cantiknya itu pensilnya nanti. Sebentar kalau dia tidak itu, saya ambil itu pensilnya. Atau, bagus ketawa itu mainannya. Sebentar kau ambil gitu deh. Mau punya begituan, ya. Jadi tidak boleh ya. Ya, jadi ada 10 perintah yang diberikan Tuhan kepada bangsa Israel. Bukan hanya kepada bangsa Israel, tapi kepada kita semua. Nah, anak-anak sekolah mingguku, sekiranya firman Tuhan ini adik-adik, anak-anak semuanya bisa mengingatnya dan bisa melakukan dalam kehidupan anak-anakku semuanya. Miss juga harus berpegang, harus ingat dengan 10 perintah ini ya. Oke, kiranya firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita semuanya. Amin. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan, Lala juga semua sudah dengarkan ceritanya tadi mengenai 10 perintah Tuhan. Nah, kalau Lala dari 10 perintah mana yang Lala paling selalu langgar? Perintah nomor 4 nih. Nomor 4 itu tentang apa ya Lala? Itu tentang kuduskanlah hari Sabat. Ingat dan kuduskan hari Sabat. Nah, seperti apa biasa Lala langgar itu perintah nomor 4? Biasa Miss, Lala suka lambat bangun, jadi lambat ikut sekolah minggu.
Tuhan, sudah baca tadi di dalam Alkitabnya. Lala harus belajar untuk tidak lagi melanggar perintah itu ya. Tidak lagi malas, tidak lagi terlambat bangun, tidak lagi lawan orang tuanya. Oke Lala? Oke, Miss. Sekarang Bagus. harus dengar-dengaran sama orang tua. Nah, anak-anak yang di rumah juga ya. Jadi, kalau iblis menggoda kita, kalau iblis merayu kita, yang kita lakukan adalah tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Oke. Wah, itu seperti lagunya Wanita Belia nih. Betul sekali. Yuk, kita nyanyikan bersama lagunya ya, Lala. Lagu Berani Tampil Beda. Iya. Iblis menggodaku, aku tolak dia dalam nama Yesus. Saat iblis merayuku, lalu ku berdoa dalam nama Yesus. Tuhan, karena Oke, kita akan doa syafaat. Kita akan berdoa untuk teman-teman kita yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Ada teman kita Rafael pada tanggal 6 Juli yang lalu, Rafael Seda. Kemudian ada teman kita Jelita pada tanggal 12 kemarin. Dan Satu lagi, Miss. ada satu lagi teman kita Kakak Yukra yang juga berulang tahun pada tanggal 12 Juli yang lalu. Oke, silakan kami pimpin kita dalam doa syafaat. Ya, sekarang kita akan berdoa syafaat. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami datang kembali kepadamu Tuhan dalam doa kami pada saat ini. Kami bersyukur atas waktu yang indah yang telah Tuhan berikan kepada kami. Kami bisa beribadah bersama-sama Tuhan. Kiranya ibadah kami pada saat ini berkenan di hadapan-Mu Tuhan, menjadi persembahan yang berbau harum ya Bapa. Bapa di surga, kami rindu untuk mendoakan anak-anak sekolah minggu Tuhan. Engkau melihat keberadaan mereka masing-masing. Kiranya Engkau yang akan senantiasa ikut bertumbuh bersama-sama dengan mereka, menjadikan mereka anak-anak yang cerdas, anak-anak yang pintar, anak-anak yang sehat dan kuat ya Tuhan, yang hari lepas hari semakin mengenal dan mengasihi Engkau Tuhan Yesus. Dan biarkanlah mereka senantiasa dapat menyenangkan hati orang tua, terlebih lagi hati-Mu Tuhan. Tuhan, kami berdoa, mungkin ada di antara anak-anak sekolah minggu kami Tuhan, anak-anak sekolah minggu-Mu yang pada saat ini dalam kelemahan tubuh. Mari Tuhan Yesus tolong jamah mereka, berikan kesembuhan kepada mereka Tuhan, sehingga mereka dapat sembuh dan bisa ceria kembali ya Tuhan. Yang bersedih Tuhan Yesus tolong hiburkan. Dan mungkin ada di antara anak-anak sekolah minggu Tuhan yang rindu juga untuk beribadah bersama-sama dengan kami, namun mungkin karena kendala jaringan atau kendala yang lain, Engkau mengetahui ya Tuhan. Sekiranya Engkau mau menolong sehingga minggu depan mereka bisa bergabung bersama-sama dengan kami dalam beribadah, memuji serta memuliakan nama-Mu. Tuhan Yesus, kami juga mengucap syukur atas pertambahan usia yang telah Engkau berikan kepada teman kami Rafael, kepada teman kami Jelita, kepada teman kami Yukra, dan mungkin masih ada teman kami yang berulang tahun Tuhan. Terima kasih atas pertambahan usia yang Engkau berikan kepada mereka. Biarkanlah mereka semakin pintar, semakin besar, bertumbuh besar hanya dalam kasih sayang Tuhan semata-mata, dikasih oleh manusia, terlebih dikasih oleh Engkau Tuhan. Tuhan Yesus, tolong mereka
Dan juga kami berdoa buat anak-anak sekolah minggu kami Tuhan yang sudah memasuki masa sekolah Tuhan, atau mungkin sudah kenaikan kelas. Tuhan Yesus tolong agar di kelas yang baru dengan keadaan seperti ini, kami akan percaya Tuhan pun akan senantiasa menolong mereka sehingga mereka bisa belajar dengan baik Tuhan. Walaupun mungkin tidak bisa bertatapan langsung dengan Bapak dan Ibu guru, namun kiranya Tuhan menolong sehingga anak-anak sekolah minggumu ini dapat bersekolah dengan baik. Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat orang tua kami Tuhan, orang tua dari anak-anak sekolah minggumu. Tuhan pun juga akan sekiranya memberikan kesehatan, memberikan kemampuan kepada orang tua kami Tuhan dalam mendidik serta membesarkan anak-anak karunia-Mu ini Tuhan. Biarkanlah orang tua kami Tuhan mendidik dan membesarkan akan anak-anak-Mu ini seturut dengan kehendak Tuhan semata-mata. Berkatilah pekerjaan orang tua kami Tuhan, berikan kesehatan dan umur yang panjang kepada orang tua kami. Dan juga buat Bapak dan Ibu guru sekolah minggu, Tuhan Yesus tolong juga berikan kesetiaan dalam membimbing, dalam mengajarkan dan dalam memperkenalkan Engkau kepada anak-anak sekolah minggu, sehingga anak-anak sekolah minggu juga semakin mengenal Engkau Tuhan Yesus. Dan juga kami guru-guru sekolah minggu pun bisa hari lepas hari semakin setia dalam melayani Engkau Tuhan Yesus di surga. Tak lupa juga kami berdoa buat kota kami, buat bangsa dan negara kami, bahkan dunia yang pada saat ini Tuhan mengalami pandemi corona. Kiranya Tuhan segera mengulurkan tangan kasih-Mu atas dunia ini Tuhan, segera memulihkan keadaan dunia ini sehingga kami bisa beraktivitas kembali seperti dulu Tuhan. Dan salah satu kerinduan kami Tuhan, kami bisa kembali berkumpul di rumah-Mu yang kudus untuk beribadah bersama-sama Tuhan. Sekiranya Tuhan berkenan menyatakan itu kepada kami. Tuhan, ada begitu banyak permohonan kami, namun kami yakin percaya bahwa Tuhan mengetahui yang terbaik bagi kami. Inilah doa kami Tuhan Yesus, dengarkanlah doa kami, ampuni dosa-dosa kami, karena kami senantiasa datang berdoa dalam nama-Mu saja, dan juga yang senantiasa setia mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, Lala, Ya, Miss. kita hari ini sudah belajar banyak tentang firman Tuhan, dan itu mengajarkan kepada kita bahwa meskipun virus corona, pandemi yang sementara dilanda di seluruh dunia, yang membuat kita tidak bisa berhimpun di gereja, berkumpul di gereja untuk sekolah minggu, tapi itu tidak menghalangi untuk kita menunjukkan cinta kita, kerinduan kita kepada Tuhan untuk beribadah. Betul sekali, untuk beribadah. Itu adalah wujud cinta kita kepada Tuhan. Nah, kita berjanji bahwa kita mau mencintai Dia hanya hari ini. Tidak, Miss, tapi selama-lamanya. Oke, mari kita nyatakan bahwa aku mau Cinta Yesus selamanya. Teman-teman, tangannya diangkat satu ke atas, lalu satunya lagi ditaruh di dada ya. Kita nyanyi sama-sama. Aku mau cinta Yesus selamanya. dalam sikap doa ya Lala, kita nyatakan sebagai kerinduan kita, komitmen kita kepada Tuhan. Aku mau cinta Yesus selamanya.
menyertai ibadah kita pada saat ini. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kalau pagi hari ini kami dapat memulai hari kami dengan bersekutu, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami berterima kasih Tuhan untuk kesempatan bagi kami untuk menyembah-Mu Tuhan, mendengarkan kebenaran firman-Mu Bapa, dan juga mengambil bagian di dalam pelayanan melalui persembahan kami. Kami berdoa ya Bapa di dalam kerajaan sorga, tolonglah kami anak-anak-Mu untuk senantiasa menjadi anak-anak yang menunjukkan cinta kami kepada Tuhan Yesus melalui ketaatan kami di dalam melakukan perintah Tuhan. Terima kasih Bapa, mohon tetap sertai kami semua, berikan kesehatan yang baik, jauhkan kami dari segala macam sakit penyakit, pun kalau ada di antara kami yang terkena sakit penyakit, Tuhan sembuhkan kami. Kiranya di minggu yang akan datang, kami boleh kembali bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan, sekalipun melalui media virtual. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa bersyukur kepada Bapa di surga. Amin. Wah, Miss Vivi, tidak terasa ya ibadah kita sudah mau selesai. Betul sekali, karena kita sama-sama menikmati waktu yang indah bersama Tuhan dan saudara-saudara yang seiman. Nah, sekarang kita akan mau menutup ibadah kita. Tapi teman-teman jangan lupa ya, tetap jaga kesehatan. Betul sekali Lala. Tetap di rumah aja, jangan kemana-mana. Jangan dulu main di luar ya teman-teman, dan jangan dulu pergi liburan kemana-mana. Betul itu, pasti Ivana dan Timothy pasti dengar itu Miss. Mereka tidak akan melanggar itu.